Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memulai dan menyelenggarakan sharing session yang pertama. Eh, ini atas program dari PRM dan PRA Sukoharjo di Sleman, Yogyakarta, bekerja sama dengan eh, Kebun Berkah, tempatnya Pak Junaidi dan juga Saflora Indonesia. Semoga penyelenggaraan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kemudian bisa menjadi menyebarkan virus petani berkah gitu ya Pak Juni ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama Mas Gandhi atas eh, waktu ya yang diberikan untuk mengisi pada sore hari ini, dan juga Pak Junedi yang menjadi perantara kegiatan ini. Jadi Pak Junedi ini Bapak Ibu sekalian, beliau adalah direktur di Kementerian Kehutanan, gitu Pak Junedi. Nanti mau di mengenalkan kebun sendiri. berkah saja, Pak. Di kebun berkah saja lah. Kalau Oh, kebun kebun berkah berkah. lebih merakyat. Oh, siap. Eh, dan insya Allah kita akan menyelenggarakan sharing session selanjutnya selain dari sharing session ini ya. Yang kita rencanakan adalah ke depan sharing session berkaitan dengan budidaya tanaman balsa ya Pak ya. Ya, dan juga nanti tanaman-tanaman lain yang potensi untuk menjadi bisnis pertanian yang insya Allah ini sedang menjadi program nasional dari Bapak Presiden kita gitu. Demikian kami dari PRM saya lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya, Pak Jun, kemudian Mas Gandhi dan juga semua peserta pada sore hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar, manfaat dan barokah gitu. Kemudian yang kedua, kami memohonkan kepada Pak Junedi untuk memberikan sambutan. Beliau dari Kebun Berkah ya. Nanti beliau akan bercerita Kebun Berkah itu apa, kemudian dan di mana ya. Mungkin nanti PRA dan PRM bisa bisa main ke Kebun Berkah suatu saat gitu. Silakan Pak Junedi untuk memberikan sedikit sambutan. Monggo. Jadi, matur suwun, Mas Tito, Pak Tito. Ini kawan saya waktu kuliah di Gajah Mada ini. Mas Tito tetap pada posisinya, saya sudah mental ini. Jadi, matur suwun, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. Pak Moderator, Pak Tito, mohon izin suaranya agak terganggu karena saya ada di pinggir jalan ini karena posisi jenguk anak di pondok pesantren Al-Matuk, jadi mohon maaf apabila suaranya tidak begitu bagus. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Ranting Muhammadiyah serta pengurus Ranting Aisyah Sukoharjo. Yang kami hormati Kang Gandhi dan Kang Samsi. Beliau adalah owner dari Saflora Indonesia yang merupakan petani sekaligus eksportir tanaman hias. Beliau ada di Cianjur ya. Serta Bapak Ibu yang kami hormati peserta webinar kali ini melalui Zoom. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Junedi. Kebetulan saya memang aparatur sipil negara ya di Kementerian Kehutanan. Namun di samping itu kami bersama teman-teman mendirikan paguyuban ya, paguyuban nirlaba non komersil atau bersifat sosial yang diberi nama Kebun Berkah. Jadi Kebun Berkah ini merupakan perkumpulan informal ya, paguyuban informal yang tidak ada SK-nya, tidak ada pengurus dan sebagainya, tapi
memiliki kesamaan misi, kesamaan visi untuk melakukan edukasi kepada terutama ya, pokoknya pada petani-petani. Edukasi apa? Edukasi untuk bertani yang ramah lingkungan. Edukasi terkait budidayanya, terkait pasca panennya, untuk pemasaran dan sebagainya. Dan apa yang dikerjakan Kebun Berkah tidak berbayar atau tidak mengambil bayaran apapun. Jadi murni untuk melakukan edukasi tanpa bayaran. Dan alhamdulillah Kebun Berkah sebagai paguyuban informal telah didukung baik dari petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, para peneliti di BRIN, terus juga para penyuluh, baik penyuluh yang ASN, aparatur sipil negara, maupun penyuluh yang swadaya masyarakat, dan juga praktisi dan beberapa pengusaha yang memang mendedikasikan diri untuk pemberdayaan masyarakat. Dan alhamdulillah sudah banyak ya yang bergabung di kami, walaupun Kebun Berkah ini adalah paguyuban yang bukan berbadan hukum, tapi memang melakukan edukasi baik melalui webs, media sosial, YouTube, maupun langsung di markas kami di Saung Kebun Berkah yang beralamat di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mampir di Bogor bisa singgah di saung sederhana kami yang biasa kita gunakan untuk berbagi ataupun ngobrol terkait dengan pertanian. Pertanian di sini dalam artian luas ya Bapak Ibu, baik pertanian yang kita kenal sehari-hari maupun kehutanan dan perkebunan. Jadi bukan hanya sawah, tetapi juga kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat terkait tentang hutan. Jadi bertani di hutan yang tentunya berkaidah berwawasan lingkungan. Jadi bukan hanya kita menggenjot produksi, menggenjot hasilnya, tetapi kami berusaha untuk bagaimana bertani yang memang ramah lingkungan. Hasil oke, ekologi kita dapatkan. Itulah visi kami, misi kami di Kebun Berkah. Dan alhamdulillah atas dukungan kawan-kawan kami yang telah kami sebutkan tadi, insya Allah kita meluncurkan ya, tapi ini masih rahasia sebenarnya Pak Tito, meluncurkan suatu program yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh petani-petani kita untuk saling berkonsultasi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita luncurkan bersama program ini dan bisa bermanfaat bagi petani. Dan alhamdulillah Pak narasumber kali ini, Pak Gandhi ini dan Pak Syam merupakan salah satu pengusaha ya yang berangkat dari kecil di tanaman hias. Dan kami juga sebenarnya tanaman hias, Mas Tito dan Bapak Ibu semuanya, Saung Kebun Berkah lebih cenderung ke tanaman hias aroid ya. Alhamdulillah kami di Saung Kebun Berkah sudah bergabung 86 sampai 100-an petani yang kami bina, baik budidayanya maupun cara memasarkannya. Tapi Pak Gandhi ini lebih jago dari kami. Dia lebih milenial lah dibanding dengan kami. Nanti bisa bercengkrama, bisa berdiskusi dengan Mas Samsi atau Kang Samsi dan Pak Gandhi. Mungkin itu Pak Tito dan Bapak Ibu semuanya. Intinya saya sangat berterima kasih kepada PRM maupun pengurus ranting Aisyah Sukoharjo. Dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung terus untuk bisa mengedukasi masyarakat, bisa memunculkan pengusaha-pengusaha baru, dan tentunya tidak kalah penting adalah menyelamatkan ekologi kita, menyelamatkan alam kita. Jadi bukan hanya mementingkan produksi, tetapi juga menjaga alam tetap lestari. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan dan saya sangat terima kasih Pak Tito dan Bapak Ibu semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi atas sambutannya dan semoga Kebun Berkah semakin melebatkan
manfaat dan barokahnya untuk masyarakat gitu Pak Junedi. Amin. Kemudian kita ke acara utama, yakni sharing session dari Mas Gandhi dan Mas Syahmi berkaitan dengan bisnis dan hobi tanaman hias, karena di tempat kami ini banyak ibu-ibu maupun bapak-bapak yang suka menanam tanaman hias gitu ya. Kalau anggreknya mekar gitu, dilus-lus gitu ya. Sehingga ini mungkin jadi inspirasi semua berkaitan dengan lebih bagus lagi mungkin bisa dibisniskan. Juga di sini ada beberapa lahan wakaf ya, yang wakaf ini belum optimal, maksudnya belum digunakan dan masih apa namanya ya belum digarap dengan baik gitu ya. Semoga ini menjadi inspirasi juga untuk memanfaatkan lahan wakaf secara optimal. Demikian silakan Mas Gandhi Sucipto untuk menyampaikan materi. Waktunya mungkin penyampaiannya maksimal 25 menit gitu nggih, sampai 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta. Dipersilahkan Mas Gandhi. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, suara saya cukup jelas Pak? Jelas Mas? Baik. Saya akan sedikit share dulu. Oke. Supaya materinya udah kelihatan Pak? Sudah Mas? Oke, Sudah siap. kelihatan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Mas Tito, Pak Junaidi, salam sehat selalu Pak. Aduh, ini kemarin saya sudah agak deg-degan nih Pak. Kebetulan 2-3 hari kemarin tuh saya sempat ada kerja lembur, sampai-sampai hari kemarin tuh suara saya mendadak hilang Pak. Mendadak hilang dan hari ini juga sore ini sebenarnya masih belum eh, kembali normal. Eh, ke- Kemarin saya mau sampaikan sebetulnya apa ya, mungkin sharing season ini saya akan ditemani sama tim Shaplora Pak. Ada Kang Sami, juga Mas Rafli dari konten kreator. Mungkin ini akan lebih apa ya, memberikan sebuah kekayaan kekayaan tentang bagaimana eh, bisnis di tanaman hias itu sendiri, Pak. Mungkin saya sendiri tidak akan terlalu banyak menyampaikan materi atau penjelasan teknis terkait budidaya ataupun nanti teknik digital marketing yang selama ini kita jalankan di Saplora. Saya mungkin sedikit menyampaikan perkenalan aja tentang Saplora itu sendiri apa dan model bisnis yang sebetulnya model bisnis ini bisa diterapkan oleh siapa saja di mana saja gitu Pak. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya akan lanjutkan pembahasan materi pada sore hari ini. Sekedar perkenalan mungkin, nama saya Gandhi Sucipto. Meskipun terkesan nama saya ada kejawa-jawaan ya kalau orang bilang, tapi memang sebetulnya jujur tidak ada turunan Jawa nih. Saya nggak tahu orang tua saya memberikan nama saya Gandhi Sucipto tuh nggak tahu basic apa latar belakangnya apa, tapi katanya sih mudah-mudahan mungkin bisa mendorong atau memotivasi ketika mungkin dulu atau mau sekarang juga banyak presiden-presiden Indonesia tuh yang namanya tuh akhiran O katanya. Mudah-mudahan jadi apa ya, orang sukses mungkin ya. Nah, saya di Sapora sebenarnya lebih ke partnership director, di mana direkturnya sendiri itu Mas Syahmi. Saya juga mungkin aktivitas beberapa bulan mengisi trainer di Digimom Indonesia. Itu sebuah komunitas digital untuk ibu-ibu. Alhamdulillah nih kalau PRM sama PRA Sukoharjo banyak ibu-ibunya mungkin
Ini salah satu kewajiban saya juga untuk bisa meliterasi perkembangan digital di Indonesia selama ini. Dan saya juga kebetulan diamanahi di Kadin Cianjur sebagai Wakil Ketua Umum bidang ketenagakerjaan. Dan tentu saja basic saya sendiri adalah mudah-mudahan dan seterusnya menjadi petani yang bahagia, seorang happy farmers, di mana salah satunya memang ketika saya bergelut dengan tanaman atau ngobrol-ngobrol dengan tanaman itu ada suatu kebahagiaan tersendiri. Jadi alhamdulillah sampai saat ini bisa menikmati hobi sekaligus mungkin jadi bisnis juga. Ini kontak saya yang bisa dihubungi, silakan Bapak Ibu. Sebagai pendahuluan mungkin saya ingin memperkenalkan membuka wawasan cakrawala kita terlebih dahulu, di mana Indonesia itu sendiri kan sebetulnya suatu negara dengan keanekaragaman hayati itu terbesar di dunia. Itu ada sekitar 89.000 lebih spesies tumbuhan termasuk paku-pakuan dan 19.000 lebih spesies tumbuhan berbunga. Ini merupakan suatu potensi besar Bapak Ibu. Tapi mungkin banyak dari kita belum memanfaatkan secara maksimal dalam artian memanfaatkan secara positif, bukan merusak ataupun memanfaatkannya secara negatif. Kembali lagi tentang Saplora, alhamdulillah beberapa tahun ke belakang Saplora dimulai dari sebuah mungkin cita-cita yang sebetulnya kita tidak langsung berbadan usaha, tapi hanya sebatas apa ya, kita bikin start awal itu sebuah akun yang memang secara branding kita main di media sosial. Tapi alhamdulillah semakin ke sini Saplora bisa berkembang dan bisa berbadan hukum karena kami melihat dan yakin ke depan itu di bisnis tumbuhan akan semakin terus meningkat. Nah, Saplora itu sendiri sebetulnya sebuah usaha florikultura yang berfokus pada penerapan teknologi untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Baik itu budidaya tanaman hias, khususnya mungkin karena di Cipanas itu daerah dingin itu banyak sekali tanaman-tanaman yang berbunga ataupun yang sifatnya estetik dan kita pun coba untuk bagaimana tujuan ini juga mencapai tujuan ekonomi. Nilai-nilai yang kita dorong selama ini ada sekitar 3. Salah satunya adalah inovasi, talenta, dan transformasi digital. Ini 3 nilai yang selalu kita pegang di Saplora, karena bagaimanapun inovasi tanpa talenta juga tanpa ada transformasi, apalagi di zaman sekarang itu sudah digital, sudah seperti tsunami ya Bapak Ibu. Jadi ketiga ini salah satu kunci di mana Saplora bisa berkembang terus-menerus. Nah, adapun tujuan goals akhirnya itu memang Saplora itu ingin membangun sebuah ekosistem di mana ekosistem ini kita ingin berkelanjutan dan tentunya menguntungkan bagi semua pihak termasuk petani, pembeli dan pemangku kepentingan yang lainnya. Adapun layanan-layanan di Saplora itu sebetulnya kita fleksibel, Pak. Jadi kita tidak hanya fokus di masalah transformasi digital, tapi kita pun coba fokus di masalah solusi bisnis, di mana di bisnis tanaman hias itu sendiri ataupun sektor pertanian itu banyak sekali Pak, mulai dari penjualan bunga potong, baik itu dalam pot, tanaman indoor, outdoor, tanaman landscape, benih, bibit dan sebagainya. Kita pun coba untuk memberikan panduan dalam bidang tertentu seperti manajemen tanaman dan strategi pemasaran. Nah, tentu kita pun eh, apa ya, sering membantu petani bagaimana bisa mengakses pasar yang lebih luas dan terhubung langsung dengan konsumen termasuk individu dan UMKM. Ini mungkin yang nanti bisa kita tiru bersama-sama ke depan.
Nah, terkait bisnis budidaya dan tanaman hias, ini di materi sebenarnya saya sudah sedikit banyak saya sampaikan, tapi mungkin yang ingin saya jelaskan di sini adalah sebuah model bisnis di mana model bisnis yang kita jalani sekarang itu memang ini merupakan sebuah pendekatan yang kita memang ingin berkontribusi pada diversifikasi tanaman. Jadi meskipun banyak bisnis-bisnis tanaman, tapi kita mencoba untuk bagaimana mendiversifikasi tanaman itu sendiri. Nah, tentu kita tidak ingin berkembang sendiri, kita pun ingin meningkatkan pendapatan petani di sekitar kami di sini, di Cianjur khususnya, dan ini pun sebetulnya mudah direplikasi di masa depan. Nah, tentu karena mudah direplikasi, mudah-mudahan bisa mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Termasuk juga selain mendorong pembangunan, kita pun mencoba memenuhi permintaan pasar selama ini yang sebetulnya cukup luas gitu Pak, dan cukup besar. Nah, tentunya juga untuk menciptakan mata pencarian berkelanjutan bagi masyarakat. Jadi alhamdulillah di sini tuh mungkin sebelum saya lahir pun memang iklim bisnisnya itu salah satu di tanaman hias. Makanya bisa bertahan sampai saat ini, tentu ini menjadi mata pencarian yang berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, Bapak Ibu, tentu setiap daerah itu memiliki potensi dan kekuatan alamnya masing-masing. Nah, sehingga model pengembangan ekonomi rumah tangganya itu apa ya, bisa benar-benar efektif jika sesuai dengan karakteristik spesifik daerah tersebut. Kalau misalkan tadi Pak Tito menjelaskan daerah Sleman, Yogyakarta dan sekitarnya itu ternyata banyak tanaman-tanaman hias. Nah, tentu ini menjadi suatu apa ya, eh, karakteristik spesifik yang bisa dikembangkan. Tapi tentunya mungkin perlu kerja keras, juga pengetahuan dan kreativitas tentunya. Nah, termasuk juga berani berinovasi dalam pola pikir produksi. Nah, terkadang kita enggan berinovasi di apa dan pola pikir produksi pertanian di kita tuh masih terkesan apa ya, tradisional ya kalau bisa dibilang. Jadi belum apa ya, belum berani berinovasi bertransformasi secara digital. Nah, ini tentu bisa memanfaatkan keunggulan yang ada di daerah tersebut. Nah, secara bertahap tentu akan meningkatkan nilai ekonomi rumah tangga dan menciptakan mata pencarian yang berkelanjutan. Ini yang menjadi pelopor model pembangunan ekonomi desa di Cianjur, Bapak Ibu. Nah, tentu mungkin eh, kita harus mulai dari mana nih? Hobi kita di tanaman hias, tapi secara bisnis kita belum bisa berkembang. Nah, tentu sebetulnya kita bisa mulai dari apa yang ada di sekitar rumah kita. Nah, hanya mungkin yang paling saya fokuskan adalah bagaimana kita bisa memulai bisnis itu secara online. Nah, tentu ini yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa menghubungkan antara petani secara langsung dengan pelanggan. Nah, ini menjadi sebuah apa ya, perantara yang bisa menghemat biaya sehingga secara profit kita bisa tingkatkan di bisnis tanaman hias. Kalau ini tidak bisa dijangkau secara langsung, tentu biaya perantara akan lebih besar, Bapak Ibu. Nah, di sisi lain melihat efektivitas penjualan bunga di platform e-commerce, tentu masyarakat desa sebetulnya bisa mulai belajar satu-satu sama lain dan mencoba bisnis online. Nah, hingga saat ini, alhamdulillah, mungkin di beberapa desa di sekitar kami itu sudah memiliki lebih dari 20 toko online di platform media. Dan ini satu sama lain kita saling belajar, bisa bertukar pikiran dan sebagainya. Nah, tentu ini terkait juga dengan pengembangan model budidaya tanaman hias itu sendiri, termasuk juga kita ya dengan senang hati ya berbagi pengalaman dan mereplikasi model bisnis bunga dan budidaya secara online. Termasuk mungkin kita juga membantu di setiap sesi siaran langsung yang sebetulnya memang ketika kita
berkaitan dengan bisnis online, tentu salah satu yang sekarang lagi dan sering kita gunakan juga yaitu siaran langsung atau live ya, baik itu di media sosial, TikTok ataupun, yang lainnya. Nah, tentu ini membutuhkan setidaknya beberapa orang untuk membantu. Jadi memang kita tidak bisa sendiri. Jadi tentunya kita harus punya tim ya. Salah satunya seperti di Saplora kita ada tim khusus, dari sisi konten kreatornya ada. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana pola pikir produksi yang fleksibel dan kreatif, dari para petani di masa sekarang gitu ya. Nah, tentu dengan dengan mengetahui cara memanfaatkan keunggulan lokal dan berani berinovasi dalam metode produksi dan konsumsi, tentu para petani bisa sepenuhnya meningkatkan nilai produk mereka. Tentu juga selain meningkatkan nilai produk, itu juga bisa meningkatkan pendapatan mereka, yang pada akhirnya kita bisa sama-sama berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi pedesaan yang tentunya berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa siklus, hanya tips sederhana aja, mungkin nanti akan lebih detailnya dijelaskan sama Kang Sami dan teman-teman yang lain. Di sini ada Mas Rafli di tim kreator, mangga nanti mohon ditambahkan Kang Sami atau Kang Rafli ya. Ini saya mohon maaf sekali lagi, saya nggak maksimal, suara saya agak terganggu. Itu saja mungkin dari saya sebagai prolog. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Syami dan teman-teman dari Shopflora. Mangga, silakan. Silakan Mas Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya adalah Pak Sami sendiri ya. Saya adalah konten. Sedikit menjelaskan untuk Laporan tersendiri, yaitu dari penjualannya kita dari online ya, yang tadi yang Pak Gandhi sebutkan. Dan sebelumnya terima kasih buat Pak Tito, Pak Junaidi, dan semuanya, Pak Gandhi juga. Untuk tugas saya tersendiri di Saplora itu adalah menjadikan konten-konten kreator, Pak, yang kadang anak muda ini disebutkan kalau belum lihat hasilnya itu dia tuh gak mau gitu. Karena kan kita juga butuh dibilang mental bersosial media, terus kita bicara di depan kamera itu seperti apa, dan kadang orang-orang yang seperti itu malu untuk mengaplikasikan hal tersebut. Dan sebentar Pak, mohon maaf. Nah, cek. Jelas, Kang Lag di Rafli, sini. bagus. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita tuh kadang juga mengedukasikan buat masyarakat untuk menjadikan sebuah background lah, gambaran lah sebelumnya buat masyarakat, buat bisa, karena digital marketing ini sangat penting Pak bagi saya, karena kan orang lain tuh sangat simpel untuk berbelanja itu sekarang di online terutamanya. Di kita juga tidak hanya menjual bunga ya, untuk penjualan langkah pertama itu kita tuh sebelum menyetok bunga itu kita harus 8 langkah awal terutamanya yang membuat fundamental, terus berani berbicara di depan kamera, terus videonya up dulu, kalau bahasa sekarang itu FYP dulu ya Pak di TikTok. Nah, jadikan seperti itu, baru untuk langkah selanjutnya barulah tahap penstokan bunga. Jadi kita tuh tidak harus stok bunga dulu, tapi kita itu berani memperjualkan dulu
memasarkan dulu, baru menyetok bunga seperti itu sih Pak. Untuk Kang Raplinya sendiri mau menambahkan, silahkan Kang Rapli. Enggak, Kang Rafli. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika kita ingin berbisnis, khususnya tanaman hias, itu terkadang kita terfokus kepada produk Pak ya. Aduh, gimana nih produknya nggak punya kan gitu ya. Atau bisnis apapun lah ya di bisnis online. Nah ternyata di bisnis online itu kita bisa apa ya, eh, cari market dulu gitu. Nah ketika market memang sudah jelas, ada di mana, keinginan seperti apa, baru kita buat. Jadi itu lebih efisien, sama lebih efektif. Karena selama ini kan banyak juga teman-teman kita berbisnis, baik itu tanaman hias atau apa, fokus ke produk yang pada akhirnya bingung juga pasarnya gitu. Nah kalau kita dibalik Betul. siapin pasarnya dulu, nah pasar itu sebenarnya bisa diriset. Diriset secara sederhana, apalagi sekarangnya dengan teknologi AI sebenarnya lebih 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 mudah juga. Silakan Mas Rafli. Silakan Mas. Tim Sapora yang mau Dari menambahkan, monggo. Oh Kang boleh. Rafli. Betul Pak, dari yang Pak Gandhi yang sudah dibicarakan seperti itu, jadi kita tuh nggak fokus ke satu produk juga. Sebagai kita pecinta tanaman kan kita harus juga ada pupuknya segala macam, pembasmi hama atau yang lainnya. Bahkan kita bisa memasarkan seperti itu dengan kita belum punya produknya. Setelah marketnya teranalisis dan marketnya naik, baru kita memunculkan produknya. Jadi kita tidak harus memfokuskan ke satu produk, kita bisa berbagai produk sebelum kita menyetoknya seperti itu Pak. Jadi tidak butuh modal banyak untuk langkah awal lah untuk pemula gitu. Kalau modal tanaman bisa yang ada di sekitar kita ya. Kadang-kadang kita luput tuh. Mungkin ada bunga yang apa nggak terurus, satu pot dua pot itu sebetulnya bisa di apa ya, direplikasi, diperanakan lagi, dikasih pot yang bagus gitu mungkin ya. Nah dari situ sebetulnya start Betul Pak. awalnya. Kita juga seperti itu ya start awalnya. Iya, start awalnya seperti itu. Sekarang di zaman ini tuh kita jangankan tanaman yang bagus, Pak. Bahkan daun pisang sekalipun, kalau misal kita packing dengan bagus, rapi, kita bisa ekspor juga ke luar negeri seperti itu. Apapun yang kayak rempah-rempah atau cengkeh seperti apa itu, kita bisa apa? Kita bungkus dengan rapi, kita packing dengan teliti dan kita bisa mengekspornya keluar. Seperti itu sih, Pak. Iya, Oke, Kang Sami, ada tambahan Kang Sami? ya izin Pak menambahkan ya. Pertama mau makasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ngasih kesempatan buat kita sharing. Mungkin tadi untuk Shapora sendiri kan dari basic produk itu kan tentu itu mengenai tanaman sudah Pak Gandhi sampaikan. Betul tadi, jadi Shapora itu selain kita menjual tanaman, kita juga sekarang berencana itu membangun suatu ekosistem di mana Shapora sendiri kita akan bisa membantu para petani yang mungkin masalah umum saat ini itu para petani bisa menanam tanaman tapi mereka mungkin dari segi penjualan itu agak susah dan itu masalah-masalah yang sangat umum sekali Pak di sekitar kita. Jadi di Shapora sendiri kita sekarang lagi pengembangan ke digital marketing yang mungkin nanti di kita ada tim juga yang bakal sedikit berbagi gimana sih Shapora itu menjual tanaman. Karena jujur Shapora itu sampai hari ini mungkin dulu pertama sampai hari ini kita tidak punya produk yang memang betul-betul pure kita menanam dari nol sendiri Pak. Karena Shaplola itu sekarang malah justru kita banyak berkolaborasi sama para petani-petani gitu. Jadi insya Allah kita mau share berbagi gimana caranya untuk
cara memasarkannya aja Pak Gandhi ya. Nanti sama Mas Rapli nih, ini udah ada Mas Rapli di sebelah. Itu Sama sedikit menambahkan saja. Ini makasih banyak nih Pi, Pi, ini kita wah, bagian ini di lengkap nih tim Saporanya, Pak. sambil belajar. Enggak, Mas Rapli. Ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Om Amin. Swastiastu, salam budaya, namo kebajikan, salam. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa berdiskusi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, saya Rafli Pratama Putra, perwakilan dari Saflora. Basic saya pribadi, saya bergerak di konten kreator dan juga digital marketing ya Pak. Ada yang ingin saya sampaikan untuk masalah dari segi penjualan dari tanaman. Untuk saat ini memang kita sedang ada pengembangan dari segi penjualan memakai digital marketing ya. Memulai dari sistem penjualan ads, TikTok ads, Google ads, dan Instagram ads, FB ads. Nah, sistem yang memang mana yang sudah kita aplikasikan dan sudah terbukti continue dan terrealisasi. Untuk saat ini untuk saat ini kita dari tim Saflora sedang ada pengembangan dan edukasi kepada masyarakat khususnya untuk petani-petani ataupun yang lainnya. Kita lagi mengadakan program UMKM digital marketing Pak, yang mana kita akan memberikan sebuah edukasi serta sekaligus praktek dari segi digital marketing. Tujuan kami mengadakan program ini untuk membentuk mindset, mental dari pemudanya dan masyarakatnya agar di mana mereka bisa berkembang di era globalisasi ini untuk bergelut di digital marketing ini, Pak. Yang mudah-mudahan program ini continue dan juga saya pribadi dan tim Safora meminta bantuannya kepada rekan-rekan semua agar program yang memang untuk perkembangan masyarakat ini bisa terrealisasi secara konsisten, Pak. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Ada sanggahan. Baik, terima kasih Mas Rapli. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kebetulan ini Mas Rapli itu seorang konten kreator juga, Pak. Ya followernya udah ribuan ya, Pak. Dan Masih kecil, fokus Pak. juga pengembangan di media sosialnya dia, selain juga mungkin apa personal branding, termasuk juga sekarang lagi kolaborasi dengan Saflora untuk mengembangkan, kita membantu UMKM Pak, Betul. produk-produk UMKM untuk go online juga mungkin seperti itu ya Mas Raffi. Baik, itu mungkin kurang lebih Pak Tito sedikit pengantar dari Saflora, barangkali ke depan di sisa waktu ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Mangga silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Andi dan kawan-kawan dari Safora semuanya atas sharingnya, sangat menginspirasi saya kira, dan semoga semangat dan metodenya nanti kita bisa tiru di sini. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kita beri waktu untuk bertanya gitu. Nanti ada yang sudah Neng Mala Jamilah. Ya, halo Bapak. Terdengar saya Silakan, bertanya. silakan Bu. Oh, oke. Terdengar ya Pak ya? Terdengar Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Neng Mala Jamilah dari Cianjur juga ya. Salam kenal buat Kang Gandhi ya. Alhamdulillah saya juga udah kenal dari 2020. Kang Gandhi dulu di Genpi ya. Saya tadi aneh makanya, oh ada Kang Gandhi.
Ya, di pariwisata. Sekarang ke tanaman saya baru tahu. Nah, Ya. saya tuh dari Cikalong sebenarnya dari Cikalong Kulon, Kang. Saya awalnya dulu lulus kuliah itu ketika corona. Jadi Mm-mm. nggak ada kesibukan ya, karena waktu itu nyari kerja susah pasti waktu corona ya. Jadi saya akhirnya terjun di tanaman. Nah, saya di tanaman itu jenisnya awalnya aroid. Hanya Mm. aroid itu akhirnya karena harganya dulu kan mahal ya, akhirnya jatuh. Selain Mm. itu akhirnya pindah saya ke aglonema. Sekarang sampai saat ini saya di aglonema. Terus untuk pemasarannya, untuk digitalnya itu saya menggunakan Shopee awalnya. Tapi Mm. ternyata memang benar harus banyak opsi untuk penjualan digital karena ternyata Shopee yang asalnya hanya potongannya kecil ya dulu itu maksimal 5%. Sekarang itu saya itu kalau jual di Shopee itu potongannya sudah 20%. Makanya Mm. sangat besar. Jadi saya akhirnya sekarang dua jadi di TikTok juga. Nah, itu lumayan juga. Cuman kita tuh terkendala itu adalah dari SDM-nya. Yang pertama, kalau digital marketing itu kan perlu orang untuk jadi host. Karena kebetulan saya sekarang kerja gitu kan ya. Makanya sekarang akhirnya saya menggait juga komunitas aglonema di Cianjur. Walaupun ada beberapa yang udah tumbang ketika udah corona kan akhirnya tanaman sekarang normal kembali ya untuk Mm. harga-harganya. Nah, saya akhirnya menggait orang. Sekarang saya tanaman itu fokusnya di Gekbrong, Kang, sekarang itu. Mm. Nah, untuk komunitas aglonema itu sekarang di Cianjur itu tinggal beberapa orang, bahkan mungkin hanya tinggal ya kehitung jari lah gitu kalau Mm. daerah sebelah sini itu gitu. Nah, apakah di Cianjur apalagi ya kita kan satu daerah Kang nih, apakah di Iya. Cianjur misalnya ada program atau apa gitu ya tentang petani-petani atau misalnya untuk UMKM yang memang bergerak di bidang apa pertanian gitu ya khususnya tanaman hias gitu Kang soalnya memang saya susah banget gitu kalau daerah agak ke kota itu kan untuk jenis tanaman itu kurang gitu kan ya adanya paling Cipanas gitu kan Kang jadi susah gitu apalagi kalau Cipanas kan jarang aglonema ya Kang jenisnya biasanya tanaman-tanaman aroid atau anthurium gitu. Sedangkan Mm. aglonema itu biasanya dari kota ke arah utara gitu kan ya. Nah itu saya tuh pengen gitu ada gak wadah di Cianjur gitu atau misalnya komunitas gitu untuk memajukan tanaman atau apa untuk bergerak di bidang digitalnya gitu Kang ada nggak programnya gitu apalagi misalnya ada program dari Dinas Pertanian karena saya tidak Mm. tahu gitu nggak punya koneksi ke sana gitu terima kasih itu aja sih Kang. Baik, baik. Terima kasih, Neng Mila. Untuk ditanggapi Kang Gandhi Langsung dan aja, Pak. kawan. Ya, silakan Mas. Oke. Silakan. Baik, Neng Mila. Tadi saya pas dengar suara apa, nada bicaranya udah langsung teg. Oh, ini mah orang Sunda kayaknya. Ternyata bener ya, dari Cikalong. Wah, luar biasa nih. Jejaring PRM dan pra-nya udah nyampe ke Cianjur juga ternyata. Baik. eh Terima kasih, Neng Mila. Pertanyaannya sebetulnya ini yang kita alami juga. Artinya Sapora juga pernah mengalami hal itu. Meskipun kita sama-sama ya, kalau di musim pandemi itu kita apa ya mendapatkan manfaat yang cukup ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin yang lain apa bisnis yang lain pas pandemi itu pada tumbang, tapi tanaman ini malah justru naik gitu kan. Bahkan nilainya bisa 3 kali lipat. Dan muncul juga pebisnis-pebisnis tanaman dadakan, petani dadakan dan sebagainya. Nah, tentu ini yang saya sampaikan tadi apa ya harus sustain gimana caranya, termasuk juga bagaimana caranya juga bahwa tanaman ini sebetulnya bisnis yang nggak ada matinya juga gitu ya. Nah, eh, betul tadi dari beberapa media sosial itu apa ya banyak perubahan syarat dan ketentuan. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan buat kita semua, di mana pada prinsipnya ya kita jangan sampai terpaku kepada satu media sosial ataupun e-commerce. Nah, sampai saat ini, alhamdulillah Sapora ketika mungkin kemarin kita fokus di iklan, Bapak Ibu, jadi kita kemarin itu banyak sekali apa ya mengeluarkan dari sisi biaya
untuk iklan. Karena memang target kita ingin langsung tertuju kepada pembeli gitu, Pak. Bukan membangun branding lagi, bukan membangun personal branding lagi, tapi kita udah kepengen ke sales gitu. Nah, tentu ini pun harus ada semacam transformasi bagaimana kita harus mampu menyesuaikan diri ataupun mencari ruang-ruang yang memungkinkan untuk kita terus berinovasi dan berkembang. Nah, tidak menutup kemungkinan memang untuk live juga sebetulnya itu sangat luar biasa. Misalnya agak sedikit mungkin share eh sebentar. Nah, ini Silakan mau yang warna apa? Kakak Samsul, selamat bergabung. Kak Baby, Kakak IRS, selamat bergabung ya. Silakan sayangku. Kakak Beb udah konfirmasi Kak Beb? Silakan ya sayangku ya. Ada Kakak Aman ya. terlihat nggak Bapak Ibu? Nggak jelas, nggak muncul Pak Gandhi videonya. Oh, nge-freeze ya. Nah, sekali lagi ya. Selamat bergabung. Kak Baby, Kakak IRS, selamat bergabung ya. Silakan sayangku. Kakak Beb udah konfirmasi Kak Beb? Dibuka Silakan ya videonya sayangku dulu, ya. anu Ada Kang. Kakak Aman. Kalau dari file nggak bisa itu. Nanti Oke, send video. share video ya. Nah, Siap-siap. jadi dibuka dulu filenya, Hmm. nanti dibuka di Zoom. Oh, sudah ada Pak. Samsung, selamat bergabung. Kak Baby, Kakak IRS, selamat bergabung. Nah, Konfirmasi Kak Beb? Silakan ya sayangku ya. Ada Kakak Aman ya. Keluar Pak? Sudah keluar, Mas. Sudah ada ya. Nah, ini sebenarnya contoh kecil di mana memang saat ini kita coba di live TikTok jualan kita itu. Kalau kemarin mungkin kita fokus ke iklannya di Meta, sekarang kita coba di live TikTok dan produknya pun kita ada sedikit perubahan gitu. Kalau mungkin persis kemarin-kemarin kita juga sempat fokus di aglonema malah sekarang kita coba fokus di kerisan pot. Memang secara riset ternyata kerisan pot itu juga peminatnya cukup banyak. Nah, ini mungkin salah satu bentuk inovasi juga apa ya, penyesuaian-penyesuaian yang sebetulnya kita nggak harus kaku dengan perkembangan tanaman itu sendiri. Nah, tapi tentu ini menyesuaikan dengan sisi produksi, di mana kita cek dulu produksinya siap nggak, kira-kira petaninya siap nggak. Nah, ketika kita sudah cek di petani bahwa produk ini bisa sustain dalam jangka waktu tertentu, kita fokuskan di sana. Tentu tadi kalau Neng Malah berbicara di Cianjur, apalagi di kota, itu kan mungkin Cianjur kota tuh tidak banyak petani-petani yang fokus di tanaman hias. Nah, sehingga mungkin Neng Malah nanti bisa lebih ke utara, khususnya ke Cipanas, untuk bisa menemukan produk-produk yang Neng Malah butuhkan. Nanti bisa kita antar ya, Neng Malah. Gitu. Oke, dari Kang Sami ada tambahan Kang Sami, Mangga? ya. Maka Kang Raffi. Ya, Pertanyaan dari Neng Malah. boleh izin untuk saya menanggapi apa namanya penjelasan dari Kak Mala ya. Iya, ada Kebetulan komunitas nggak katanya, komunitas ya, aglonema tanaman hias. siap. Ya, kebetulan Kak Mala, kita kan lagi ada program ya Kak, dari segi peningkatan UMKM digital marketing. Cuman arahnya kita kemarin lebih ke produk, tapi tidak menuntut kemungkinan kalau memang misalkan kita membangun dari segi komunitas untuk meningkatkan penjualan segi digital marketing ya Kak. Karena digital marketing itu dengan mindset yang memang luas ya. Tidak hanya dari ads ataupun tidak hanya dari kita bikin konten. Untuk media penjualan ini kita bisa memakai dengan live ataupun
konten dari segi hal lain yang memang berkaitan dengan beberapa media ya. Nah, pada intinya memang kita ini sedang merancang ingin merealisasikan dari segi komunitas yang memang mengglobal. Tujuan kita kan untuk saling membantu, saling melengkapi ketika memang misalkan di daerah Cianjur yang khususnya daerah Cikalong ya. Maka dari itu kalau memang misalkan Kak Mala bersedia untuk bisa bermitra dengan kita, kita siap untuk membangun dari segi komunitas tanaman untuk dari segi digital marketingnya Kak. Dan insya Allah saya pribadi bisa membantu dan rekan-rekan untuk mengelola ataupun mengedukasi dari segi sistemnya Kak. Oke, thank you Mas Rafli. Jadi memang kemarin kita itu ke tetangga Cikalong ya, ke Mande ya Mas Rafli ya. Betul. Kita udah start awal tuh di Kecamatan Mande, alhamdulillah. Bapak Ibu kita juga fokus di perkecamatan, mulai dari bawah. Kita bangun komunitas, kemudian ada forum-forum UMKM, termasuk juga di dalamnya ada tanaman dan sebagainya. Nah, malah kalau terkait dengan program pemerintah, nah ini memang yang sebetulnya kita jujur ya, kita nggak terlalu berharap banyak kepada pemerintah, khususnya seperti di Cianjur, karena memang tanaman hias ini karena sudah menjadi suatu kebiasaan mungkin ya, hal yang biasa, sehingga tidak menjadi fokus fokus untuk dinas terkait itu memberikan sebuah program gitu. Mungkin lebih kepada ketahanan pangan yang sifatnya itu pertanian yang mungkin ya tadi ya kepangan seperti itu. Kalau ke tanaman hias itu memang agak kurang. Nah ini kita pun sedikit ya mungkin prihatin ya. Meskipun kalau misalnya kita lirik potensi pajaknya nih untuk PAD itu sebetulnya luar biasa. Hanya memang mungkin ya itu tadi ya pemerintah hanya melihat bahwa oh ini tanaman hiasnya udah hal biasa lah gitu ya. Nah, tapi kok bicara PAD ini wah kalau kita mau buka-bukaan itu mungkin nilainya bisa 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 di luar dari apa yang mereka bayangkan juga gitu ya. Nah, ini tentu tinggal bagaimana pemerintah melihat potensi ini juga dari sisi kacamata yang lain. Kalau hanya melihat kacamata, oh tanaman hias gitu ya, mungkin cuman berapa nilainya. Tapi kalau sudah bermain di bisnis online, ya kita bisa hitung lah ya. Mungkin kita jujur-jujuran aja, mungkin kita sehari, mungkin Sapora bisa jual berapa ratus pot, itu per hari, belum per bulan, belum per tahun gitu. Tapi ya itu tadi ya, mungkin dari sisi kacamata yang lain pemerintah belum melihat ke situ sehingga yang sifatnya program pun belum bisa menyentuh khususnya ke tanaman hias gitu atau ke petani bunga. Itu mungkin yang malah mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan yang selama ini mungkin cukup mengganggu di kepala gitu ya. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Ya, atur nuhun atas penjelasannya buat Kang Gandhi sareng rekannya. Kira abdi ya Kang ya nanti saya hubungin aja buat ininya buat selanjutnya tadi buat Mangga, ngobrol. Bang. Main-main Siap. cuci panas ya Bu ya. Nuhun. Siap. Atur nuhun Pak. Ya sama-sama. Oke. Oke, yang lain ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Dipersilakan. Kita masih ada waktu yang cukup ya. Ya, sedikit nambahi Mas Tito. Tadi Iya, pertanyaan monggo Pak Jun. Bu Neng Mala ya, Bu Neng Mala. Terkait instansi pemerintah ya. Kebetulan di Cianjur ini kalau dulu ada namanya Balai Litbang Tanaman Hias. Kebetulan kepala balainya kawan saya dulu ya. Cuman sekarang Betul, Pak. saya kurang paham ya, apakah beliau masih jadi kepala balai atau tidak. Tapi yang jelas sekarang ada yang dari Balai Litbang Tanaman Hias berubah namanya Balai Perakitan kalau tidak salah. Tetap tanaman hias. Dan di situ kawan-kawan bisa belajar sebenarnya ya. Belajar terkait budidaya tanaman hias, terutama anggrek.
Ya, karena anggrek di sana agak lumayan banyak dan kebetulan petani saya pernah dibantu terkait dengan anggrek. Jadi bisa menghubungi kok, bisa main ke situ, bisa belajar banyak di situ. Ada krisan, ada tanaman hias anggrek dan lainnya. Jadi jikalaupun tadi dinas belum berperan optimal, ya kita bisa saling membantu UPT ya, UPT Kementerian Pertanian di Cianjur kebetulan ada Balai Perakitan Tanaman Hiasnya. Jadi silakan bisa menghubungi kantor itu. Kalau dari Bogor itu sebelah kanan kantornya itu. Nah, kalau dari Cianjur mungkin sebelah kiri kalau nggak. Cianjur kota maksud saya. Itu apalagi Kang Gandhi pasti paham lah, pasti paham Balai ini ya. Iya, Nah, betul, bisa betul. langsung kontak-kontakan terkait dengan apa yang ingin dibudidayakan. Jadi apa namanya kemungkinan ya pemerintah pasti tidak tinggal diam lah untuk hal-hal Betul, yang betul. mungkin aja baru belum optimal itu saja ya. Karena memang kondisi kawan-kawan kami di PNS ataupun di kementerian eh, masih mendapatkan suatu efisiensi anggaran ya sehingga tidak bisa menjangkau semuanya, tidak menjangkau semuanya terkait petani-petani tanaman hias ini. Ya, makanya Ya. saya mendirikan Kebun Berkah karena berusaha untuk membantu pemerintah sebenarnya, walaupun saya ada di pemerintahan. Biasa ya. Ya mungkin itu. Oke, Tambah terima aja kasih Mas ada Gun. BRPP itu di, Tambahan. di, Betul, di betul Pak. Cianjur itu ya. Pak Junadi, terima kasih diingatkan Pak. Ini balai ini sebetulnya di awal-awal kita merintis juga betul-betul sangat membantu Pak. Karena dari mereka juga Pak, sebetulnya muncul awalnya tanaman-tanaman yang mungkin apa ya, spesies atau apa yang namanya, spesies baru gitu ya. Spesies baru. Nah, beberapa bulan ke belakang pun kita alhamdulillah kerjasama dengan beberapa kelompok tani dan eh, Balai Litbang termasuk BRIN di sana ada, itu memunculkan varietas baru dari krisan. Nah, itu pun tentu memang tadi ya, balik lagi ke inovasi, tentu kita nggak hanya bisa berharap apa kita hanya berjalan sendiri, tapi kita pun memang harus berkolaborasi gitu ya, semua pihak, baik pemerintah, swasta, termasuk juga komunitas. Sehingga di sini itu sudah memunculkan varietas baru dari krisan, Pak. Alhamdulillah kemarin-kemarin kita sudah apa ya? Sudah muncul hal seperti itu, Pak, untuk inovasi lebih lanjut mungkin, Pak. Terima kasih Mas Gandhi tambahannya. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau tanya nih, Kang Gandhi. Ya, Tadi kan boleh, per Pak. hari disampaikan bisa 100-an pot gitu ya. Alhamdulillah, Pak. Apakah itu stok ada di Sapora semuanya atau Sapora berkolaborasi dengan petani-petani bunga di sekitarnya gitu. Terima kasih. I- Baik. Mas Sami, Ya, izin Pak. bantu, Pak. Untuk Syapora sendiri, memang kita juga stok barang. Cuman karena kita di sini banyak petaninya dan kita berkolaborasi juga Pak dengan beberapa petani. Cuman untuk Syapora sendiri saat ini kita itu kan basicnya lebih ke flowering ya Pak ya, jadi lebih ke tanaman berbunga. Dan memang rata-rata tanaman yang kita jual itu benihnya dari luar ya, dari Turki, dari Belanda. Nah, untuk Syapla sendiri sekarang kita lagi ada rencana mau impor benih Pak dari Belanda. Jadi ada tanaman namanya Aloysia. Nah, tanaman itu belum ada di Indonesia Pak. Nah, rencana kita akan budidaya agak besar ya, budidaya massal untuk benih tanaman tersebut Pak. Yang insya Allah nanti kita bisa kelola Pak. Yang mungkin memang karena kadang kan dari segi penjualan itu sehingga ini ketika kita nanti setelah impor dari luar benih Lucia itu ini bisa jadi salah satu solusi juga buat para petani Pak yang mau nanam tanaman gampang dijualnya gitu karena Syapora udah ada marketnya Pak, kita udah ada marketnya, insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi sama Pak Junaidi ya Pak ya. Siap, siap, siap.
Gitu. Ya, terima kasih Mas Sami. Iya, Pak. Ya, jadi secara ratusan pot per hari itu tadi kesimpulannya dari Sakura sendiri atau ada yang dari luar Caplora, misalkan semua tutupnya nggak ada? Hmm? Ya, jadi Saplora tetap Caplora, Pak. ada Pak budidaya Pak, stok apa kita siapkan stok dengan budidaya sendiri, pengembangan dari karena jaga-jaga Pak ya. Karena kita kan tidak tahu nih di petani besok lusa apa stoknya ready atau enggak gitu. Karena kita pun kan mungkin pembeli bukan hanya kita, ada juga seperti saya jelaskan tadi bahwa di kami itu di sini sekarang sudah sekitar 20 lebih toko online yang sudah berdiri Pak. Jadi barang pun berebutan akhirnya. Nah, sehingga untuk antisipasi itu tentu kita pun harus berinisiatif untuk mempunyai stok. Tapi karena dari sisi kuantiti kita sudah bisa dihitung per hari dan sebagainya, itu kita bisa perkiraan kebutuhan dari petani berapa persen, dari kebun sendiri misalkan berapa persen. Itu memang rata-rata presentasinya lebih banyak dari petani, Pak. Karena kita ya sama-sama, Pak ya, berbagi gitu. Petani fokus ke produksi, kita coba fokus di pemasaran seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Gandhi. Ini menginspirasi nih. Maksudnya kalau kita belum punya apa namanya em, tempat tadi menanam tadi, kita bisa bantu yang sudah ada gitu ya, kita pasarkan gitu ya, Betul, dengan betul, Pak. kerjasama dengan petani itu gitu ya, Iya, betul. Dan kita pun bagi yang belum sebetulnya punya. untuk menyimpan stok itu nggak perlu tempat-tempat yang mewah, Pak ya. Mungkin hanya Hmm, cukup sebuah greenhouse yang bisa melindungi dari cuaca panas dan hujan aja gitu untuk apa? Untuk penyimpanan sementara. Nah, kan kita perputarannya cepat, Pak. Mungkin hari ini datang, hmm, mungkin hari ini juga udah habis gitu, Pak. hmm, Karena memang di situ juga kita tempat packing, tempat ya untuk stok juga gitu, untuk live juga di situ hmm. gitu. Jadi cukup efektif Ya, juga ya, ya. di situ. Satu tempat gitu, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Gandhi, Kang Gandhi. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian? Hmm, oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih sekali pada tim dari Savora, ada Mas Gandhi, Mas Sahmi, dan Mas Raffi tadi, dan juga Pak Jun, ya, Pak Junedi. Dan insya Baik. Allah kita akan punya program-program ke depan yang mungkin sejenis lah untuk mengedukasi masyarakat. Dan kita minta izin Mas Gandhi, ini kan kita record ya, nanti kita akan upload di media sosial gitu supaya lebih bermanfaat lagi. Jadi apa namanya, event ini lebih bisa kita share ke masyarakat yang lebih luas begitu. Kita mohon izin ya Mas Gandhi ya, apa namanya, untuk bisa kita share apa namanya rekaman dari apa namanya pertemuan sharing pada sore hari ini. Boleh, boleh, Pak. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dengan topik di sekitar apa namanya budidaya tanaman yang bisa kita untuk mendrive ekonomi masyarakat begitu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jun, Mas Gandhi, dan rekan sekalian, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk Matur konten, suwun untuk konten Mas bisa di Tito nggih, follow Kang Saplora Gandhi. Indonesia aja, Pak ya. Ya, oke, ini Insya Allah komitmen nanti ya. saya ini untuk yang Oke, program-program kehutanan insya Allah akan saya share ke teman-teman PRM ya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi. oke. Oke, terima Nah, kasih Pak mungkin Jun. nanti suatu Ya, saat lagi ya. Suatu saat lagi Amin, webinar Pak. yang lain lagi ya. Ya, Pak, oke, ditunggu, Pak. Terima kasih Oke, oke, banyak, terima, Pak. Teman-teman oke, terima terima kasih. kasih dari tim Saplora, terima kasih. Kita close nggak ini ya meetingnya ya. Baik, Pak.